Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, BC Movement Creator. Oke, untuk video kali ini aku akan membahas terkait dengan practice tolerating silence, yang dimana kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan practice tolerating silence dan juga manfaatnya dari practice of tolerating silence ini, dan juga bagaimana sih caranya untuk menerapkan di kehidupan hidup, dan bagaimana cara menggunakan di setiap harinya ketika kita melakukan practice tolerating silence ini. Oke, practice tolerating silence adalah dimana kemampuan untuk merasa nyaman dengan keheningan, baik dalam percakapan maupun dalam momen-momen keseharian refleksi pribadi diri kita maupun dengan orang lain. Oke, untuk practice silence ini melibatkan dimana mendorong untuk mengurangi atau mengisi jeda ketika kita dengan kata-kata. Seringkali kita merasa tidak nyaman dengan keheningan dan secara otomatis mencoba untuk mengisi dengan percakapan. Oke, mengurangi nilai keheningan dapat memberikan ruang untuk refleksi, pemikiran yang lebih dalam, dan pemahaman yang lebih baik. Mengelola kecemasan yang muncul saat hening. Bagi sebagian orang, keheningan mungkin memicu kecemasan atau ketidaknyamanan. Oke, untuk manfaatnya sendiri, manfaat dari practice tolerating silence ini meningkatkan kualitas komunikasi dengan memberikan ruang untuk keheningan kita, memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berpikir dan merespon secara baik apa yang kita sampaikan. Oke, yang kedua yaitu meningkatkan refleksi diri. Keheningan memungkinkan kita untuk terhubung dengan pikiran dan perasaan diri kita sendiri, yang penting untuk pertumbuhan pribadi kita. Dan yang ketiga yaitu mengurangi stres. Dalam dunia yang serba cepat dan penuh kebisingan, keheningan adalah salah satu cara untuk melatih kemampuan kita untuk menjadi sumber ketenangan dan relaksasi. Yang keempat yaitu meningkatkan konsentrasi, di mana dengan berlatih menahan diri dalam keheningan, kita melatih kemampuan untuk berfokus dan berkonsentrasi. Oke, dan untuk studi kasusnya sendiri, di mana di sini ada mediasi konflik. Dalam sesi media konflik, seorang mediator yang tampil sering menggunakan keheningan untuk memungkinkan pihak-pihak yang bertingkah merenungkan tindakan dan kata-kata mereka. Keheningan ini dapat membantu meredakan emosi yang memanas dan mendorong para pihak untuk menemukan solusi yang lebih rasional. Untuk yang studi kasus kedua yaitu sesi konseling, di mana dalam sesi konseling ini seseorang sering menggunakan keheningan untuk memberikan ruang bagi seseorang untuk mengeksplorasi perasaan dan pikiran mereka. Keheningan ini dapat membantu kita untuk membuka diri dan mengungkapkan emosi yang sulit untuk disampaikan atau dipraktekkan ya. Yang ketiga yaitu presentasi publik, di mana ketika seorang melakukan presentasi publik, seringkali pada saat pergantian slide atau pergantian topik pembicaraan terjadi keheningan sesaat, yang dimana seringkali pembicara merasa tidak nyaman tidak dengan hal tersebut, dengan terburu-buru untuk mengisi waktu kosongan itu. Oke, untuk cara melatih practice tolerating silence, di mana kita bisa mediasi, latihan pernafasan, menciptakan momen-momen hening dalam kehidupan sehari-hari, dan juga berlatih mendengarkan dengan penuh perhatian. Oke, bagaimana sih cara kita untuk menentukan waktu sendiri atau waktu keheningan kita ketika kita tidak berkumpul dengan orang lain? Yang pertama, kita bisa merenungkan tujuan, bagaimana sih tujuan kita ke depannya agar lebih baik untuk dijalankan, dan ada berbagai target yang kita harus capai di tujuan itu. Yang kedua itu perhatikan perasaan kita, dimana kan setiap perasaan memiliki berbeda-beda setiap waktu dan hari-harinya. Mungkin ketika kita sedih, bahagia, emosi, atau tidak enak dalam diri kita, ya marilah kita perhatikan perasaan kita
agar menjadi lebih baik untuk menjalankan atau mengejar target-target yang kita ingin capai ya. Tujuan untuk masa depan itu tadi mungkin berkaitan dengan renungkan tujuan, di mana tujuan untuk masa depan ini kita harus memberikan refleksi atau ruang untuk memikirkan apa sih sebenarnya target-target kita untuk kedepannya, dan langkah-langkah baik apa yang kita ambil untuk menuju tujuan untuk masa depan. Oke, untuk yang terakhir kita bisa melakukan tulis dalam jurnal keseharian kita untuk melihat perkembangan setiap harinya kita, apa yang kita lakukan dan juga apa yang kita rasa di setiap harinya, mengevaluasi diri untuk merubah menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf di mana mungkin ada kekurangan dan hal apapun itu yang kurang berkenan di teman-teman. Yuk kita saling evaluasi bareng-bareng menjadi lebih baik untuk kedepannya. Oke, sempatkan diri untuk melakukan latihan keheningan di hidup kita untuk merefleksi diri agar menjadi lebih baik. See you, goodbye.